Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan gue Irman dan selamat datang kembali di Chemistry, cerita mistis para pendaki. Apa kabar kalian hari ini? Semoga sehat-sehat selalu, dilancarkan rezekinya, dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Kali ini gue akan membacakan kisah mistis pendakian dari Bang Re. Pendakian horor di tengah badai Gunung Cikura. Ya, mungkin itu adalah judul yang pas untuk cerita kali ini. Bang Re bersama teman-temannya melakukan pendakian ke Gunung Cikura pada tahun 1997, di mana di tahun-tahun itu masih sangat jarang orang-orang yang melakukan pendakian. Jadi bagaimana keseruan kisahnya? Silahkan menikmati alur ceritanya. Tapi seperti biasa, sebelum kita masuk ke ceritanya, jangan lupa like, comment, and share video ini. Subrek, nyalain juga lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan cerita-cerita selanjutnya. Pendakian Cikuray via Bayombo tahun 1997. Perkenalkan, nama saya Re. Saat itu masih kelas 1 SMA menuju kelas 2 SMA. Pendakian kali ini saat libur sekolah panjang pasca lebaran, sekitar bulan Februari. Tanggalnya saya lupa kapan. Yang jelas hari Jumat sore, saya jalan dari Jakarta bersama ketiga teman saya, yaitu Polan, Bamba, dan Ami. Hari Rabu sebelumnya, kami berempat janjian ngumpul ke rumah Bamba untuk bersilaturahmi. Kami ngobrol panjang lebar dari siang hingga kami menginap sampai pagi. Bamba mempunyai seorang paman bernama Mang Yaya yang tinggal di sebelah rumahnya persis. Malam saat kami sedang main kartu domino, Mang Yaya nimbrung ngajak kami ngobrol. Sembari sedikit bercanda-canda, saya menyeletuk ke Mang Yaya. "Mang sering naik gunung?" "Pernah naik gunung di Cikuray," ucap Mang Yaya. "Cikuray daerah mana, Mang?" "Garut." Saya pun akhirnya bertanya-tanya lebih jauh ke Mang Yaya tentang transportasi ke sana, naik apa, estimasi biaya perjalanan berapa. "Lebih baik naik dari Bogor aja, dari Terminal Baranang Siang." Dan setelah banyak tanya ke Mang Yaya, beliau pun menyarankan hari Jumat malam Sabtu saja berangkatnya. Dan karena masih suasana lebaran, ongkos naik bis lumayan mahal. Kamis pagi pukul 10, kami semua pun pamit ke rumah masing-masing dan membagi tugas untuk persiapan alat-alat dan juga logistik. Sampai singkatnya sudah masuk area. Setelah sholat Jumat, saya langsung naik kereta menuju Bogor. Sampai di stasiun Bogor pukul 2:30 sore. Saya pun menunggu ketiga teman saya yang belum muncul. Sampai pukul 3 sore, mereka pun datang satu persatu. Kemudian kami semua berjalan menuju Taman Topi untuk makan soto dan membeli beberapa cemilan untuk di perjalanan. Dan setelah sholat asar, kami berempat naik angkot menuju Terminal Baranang Siang. Dan tepat pukul 4:30 sore, bis yang kami tumpangi bergerak menuju Garut. Sampai tiba di Terminal Guntur pukul 9:30 malam. Kami pun turun dan sedikit mengobrol-ngobrol dengan beberapa pedagang di sekitar terminal untuk menanyakan transportasi menuju Gunung Cikura. Karena pada saat itu adalah pertama kali kami menginjakkan kaki di Gunung Cikura. Kami pun kemudian menumpangi mobil sayur atau bak terbuka dengan tarif per orang Rp5.000. Dan tanpa banyak basa-basi, kami pun langsung naik dan bergabung dengan beberapa pendaki lainnya.
Hari sudah larut malam sampai di rumah singgah atau homestay. Kami pun beristirahat mempersiapkan perlengkapan kembali. Bamba dan Polan pun selesai mengurusi Maksi malam itu, atau tepatnya dini hari. Cuaca saat itu pun sedang tidak bersahabat. Gerimis sudah menyambut kami saat turun dari mobil bak terbuka. Arahan dari beberapa warga setempat pun agar pendakian dilakukan pagi hari saja, karena sangat berbahaya melakukan pendakian saat kelelahan. Namun kami berempat tetap ingin melanjutkan perjalanan ini. Dan saat itu ada beberapa mahasiswa berambut gondrong dari Yogyakarta. Mereka ada 20 orang, termasuk beberapa wanita. Salah satu dari mereka pun menghampiri saya dan juga Pola yang sedang bersiap-siap jalan menuju pos 1. "Maaf deh, kalian mau jalan malam ini juga?" tanya Bang Jama, salah satu mahasiswa tersebut. Saya pun langsung berkenalan dengan beliau. Kemudian tiba-tiba Bang Jamal berteriak ke arah teman-temannya, "Yuk berangkat!" Mendengar hal itu, kami berempat pun hanya senyum, tanda ada barengan di perjalanan ini. Waktu saat itu masuk pukul 1 dini hari. Gerimis pun mulai sedikit reda. Warga setempat pun masih mewanti-wanti kami semua agar berhati-hati. Dan saya pun menyewa mobil bak terbuka kembali ke arah pos 1. Jalanan menuju pos 1 cukup mengkhawatirkan, masih berupa bebatuan dan tanah. Sampai pukul 2:30 dini hari, kami pun sampai ke pos 1. Kami berempat beristirahat sejenak. Aming yang masih kelelahan pun bersandar ke sebuah batu dan pepohonan. Namun, sekilas saya menyenter ke arah pepohonan. Saat itu ada pemuda setempat melintasi kami yang tengah beristirahat. Mereka membawa beberapa karung, seperti berisi hasil tanaman yang akan dibawa turun. Salah satu dari mereka pun ada yang berbadan tinggi, berdiri 2 meter di depan kami. Pandangannya pun tertunduk. Namun tiba-tiba dari belakang saya terdengar suara ibu-ibu berlogat Sunda. "Entong sareng rombonganna, bahaya, salah sahijina, kurang ajar ka warga daerah iya." Saya pun langsung berdiri dan menengok ke arah belakang saya, yang ternyata tidak ada siapa-siapa. Hanya terdapat pepohonan dan juga kegelapan. Kemudian pemuda tersebut memperhatikan saya yang sedang kalang kabut, lalu menghampiri saya. "Aya naon ah?" tanyanya. Saya pun hanya menggeleng-gelengkan kepala. Si AA ditanya diem wae. Saya pun hanya terdiam. "Eta Mama Ijah, manehna teu mentah, jadi teu ngaleseunna obrolana," ucapnya sembari meninggalkan saya. Kemudian salah satu pemuda setempat itu pun kembali menghampiri saya dan juga Ami. "Maksud teman saya teh gini, Kang. Itu mah Ijah, dia nggak ganggu, jadi jangan sepelekan omongannya." "Loh, saya nggak lihat siapa-siapa kok," ucap saya keheranan. Tapi pemuda tersebut senyum ke arah saya. "Akang lebih baik tidak bergabung dengan rombongan mereka," ucapnya sembari menunjuk ke arah rombongan Kang Jama. Kemudian langsung meninggalkan saya dan juga Ami. 5 menit kemudian, Bang Jamal pun menghampiri saya dan juga Ami. "Yuk lanjut jalan." Saat itu saya dan juga Aming pun celingak-celinguk mencari kedua teman saya, Polan dan Bamba. "Teman sampean sudah di depan tuh, bareng sama teman-teman saya," ucap Bang Jama. Tapi seketika tubuh saya langsung dingin, khawatir, dan langsung bergegas mencari Bamba dan juga Pola yang ternyata ada di barisan tengah. Dan mau tak mau, saya pun melanjutkan perjalanan bersama mereka. Namun saya dan Aming menjaga jarak, sembari sesekali mata saya menyentari jalur trek menuju pos 2 ini di tengah perjalanan yang mulai banyak batu dan juga akar. Sementara gerimis kembali turun, langkah kami sedikit melamban karena licin. Dan Aming yang ada di belakang saya tiba-tiba menarik tas ransel saya dari belakang.
Tungguin gua, gantian, ucapnya sembari memukul lengan kiri saya, kemudian melewati saya. Aming pun memberi kode anggukan kepala 3 kali, tanda ada sesuatu tak kasat mata. Dan sekitar 1 jam lebih tanpa jeda beristirahat, rombongan mahasiswa tersebut pun berhenti. Mata saya pun mencari kedua teman saya, yaitu Bamba dan juga Pola. Saya dan Aming melewati beberapa mahasiswa yang sedang terduduk di antara bebatuan dan juga akar pohon, sembari menyenteri trek. Akhirnya saya bertemu Bamba dan juga Pola yang sedang kelelahan. Tanpa banyak basa-basi, saya pun memberi kode 3 kali anggukan kepala kepada mereka berdua. Kita lebih baik di belakang aja, ucap Aming ke mereka berdua. Mereka berdua pun paham dan langsung siap-siap apabila rombongan mahasiswa tersebut bergerak kembali. Setelah jeda 5 menit beristirahat, rombongan mahasiswa itu pun kembali mengajak melanjutkan perjalanan ini. Kami berempat pun berdiri, kemudian mempersilakan mereka berjalan dulu. Dan setelah semua rombongan mereka melewati kami berempat, kami pun mengikutinya dari belakang. Gerimis pun kembali turun saat itu. Saat kami berjalan sekitar 10 langkah, terdengar kembali suara ibu-ibu yang berada di pos 1. Dan karena samar-samar akan gerimis hujan, Aming pun menarik saya. Diam dulu. Lantas kami berdua pun terdiam sembari berdiri. Jaga jarak, ucap Pola. Sepertinya Polan yang kali ini yang mendapatkan sebuah pesan dari ibu tersebut secara jelas. Yang terdengar di telinga saya hanyalah lalaunan lempang. Kalimat tersebut 2 kali terdengar di telinga kanan saya. Kemudian kami pun menjaga jarak dengan rombongan mahasiswa tersebut. Sampai masuk pukul 4 dini hari, kami pun hampir tiba di pos 2 Paparete. Nah, saat akan masuk ke pos 2, teror dan keganjilan pun dimulai. Karena posisi kami di belakang, senter pun mengarah ke atas menerangi trek dan rombongan mahasiswa tersebut. Dan sekitar 5 menit sebelum masuk ke pos 2, 2 mahasiswa tersebut tiba-tiba tubuhnya berlenggak-lenggok. Awalnya kami berempat mengira mereka sedang bercanda, tapi ketika teriakannya melengking begitu keras, semua yang berada di dekatnya pun terlihat panik. Kami berempat pun tidak bisa berbuat apa-apa. Dan tanpa sengaja, senter saya tersenggol Bamba mengarah ke kanan atas pohon. 2 sosok bayangan pun terlihat jelas, berayun-ayun ke kanan dan juga kiri. Lalu tiba-tiba, bayangan-bayangan tersebut pun melesat ke arah 2 mahasiswa yang sedang kerasukan itu. Pohon tersebut pun bergetar begitu kuat. Bamba pun langsung menurunkan senter ke arah rombongan tersebut. Kami menghampiri rombongan mahasiswa itu. Dan karena celahnya sempit, beberapa mahasiswa tidak bisa berbuat banyak. Saya pun bermaksud melewati rombongan mahasiswa yang kerasukan tersebut. Tapi tiba-tiba, salah satu yang kerasukan itu entah menunjuk saya atau yang lainnya sembari berkata, "Hei, anjen nantang kuring, hoyong anjen mau ti dia," ucap orang itu. Dan dari balik pundak salah satu teman pendaki yang kerasukan itu, ada sosok ibu parubaya seperti mencekik lehernya, sembari menatap kedua pendaki yang kerasukan itu dengan tatapan marah. Di tengah terdiamku, Polan pun menyenggol saya untuk terus berjalan ke atas. Kami pun terus melewati beberapa rombongan mahasiswa yang terlihat panik itu. Sampai akhirnya, kami berempat pun akhirnya berada di barisan paling depan. Setelah melewati rombongan mahasiswa tersebut, kami tak bisa berbuat apa-apa. Kami hanya duduk terdiam, melihat drama menakutkan menjelang pagi itu. Dan setelah 5 menit beristirahat, Bang Jamal pun menyusul ke atas dan bertemu kami dengan 5 orang temannya. "Ayo kita lanjut ke pos 2. Mendengar hal itu, kami berempat pun hampir tak percaya. Bagaimana bisa di tengah temannya yang kerasukan, mereka berenam malah tetap melanjutkan pendakiannya.
Dan tanpa banyak basa-basi, kami berempat pun mengikuti langkah Bang Jamal berjalan menuju ke atas. Dan ternyata jarak dari tempat temannya yang kerasukan itu ke pos 2 hanya sekitar 5 menit saja. Dan rupanya Bang Jamal mencari shelter untuk mendirikan tenda supaya teman-temannya bisa dibawa ke tenda semuanya. Kami berempat pun tak mendirikan tenda, hanya meletakkan ransel. Kemudian membantu Bang Jamal mendirikan 4 buah tenda yang memakan waktu hingga setengah jam. Sementara waktu sudah masuk pukul 4:30 pagi, rombongan Bang Jamal pun tiba di pos 2. Mereka tertati-tati membawa kedua temannya yang pingsan ke dalam tenda. Dan di sini ada sedikit drama pertikaian perdebatan antara sesama mahasiswa dari Yogyakarta itu. Kata-kata umpatan dan kalimat bahasa kasar keluar di masing-masing mulut mereka. Kemudian keriuhan mereka bertengkar pun terhenti saat hujan mulai turun. Sampai pukul 5 dini hari, hujan mulai reda. Kami berempat yang mendirikan bivak di pos 2 mau tak mau harus bergantian beristirahat. Kelelahan dan ngantuk menjadi satu. Kemudian waktu memasuki pukul 6 pagi, hujan sudah tidak turun lagi. Tapi pagi itu suasana masih mencekam, tebalnya kabut dan kondisi yang masih mendung. Dan setelah beristirahat kurang lebih 2 jam di pos 2, kami melanjutkan perjalanan ini. Dan rupanya rombongan mahasiswa tersebut ada yang mengikuti kami. Mereka ada 6 orang. Di antaranya ada Bang Jamal. Bang Jamal pun menghampiri Aming dan juga Pola, lalu mengajak ngobrol di tengah-tengah perjalanan. Dan tanpa terasa, di antara perjalanan pos 2 menuju pos 3, kami semua bertemu dengan tanjakan manja. Trek lebih banyak pijakan tanah daripada bebatuan. Bekas hujan semalam meninggalkan jejak tanah yang lumayan licin. Medan yang begitu sulit pagi itu. Sembari sesekali kami break sejenak untuk bergantian melewati tanjakan manja tersebut, Bang Jamal pun spontan mulutnya berucap, "Ya!" diiringi dengan gelak tawa yang lainnya. Namun rombongan saya hanya terdiam karena tujuan kami ingin cepat sampai ke pos 3 tanpa memperdulikan celotehan Bang Jamal dan kawan-kawan. Dan hampir 2 jam kami lalui dari pos 2. Akhirnya kami pun sampai di pos 3. Saat itu Bang Jamal dan kawan-kawan sedikit jauh di bawah sana. Dan saya tidak mengetahui apa yang sedang terjadi pada kedua teman saya, Aming dan Pola, yang posisinya sudah berada di atas sana. Sementara waktu masih jam 8 pagi, namun masih mendung. Dan ketika saya dan Bamba menginjakan kaki di pos 3 ini, tiba-tiba Aming langsung menarik saya dan juga Bamba, sembari ia berbisik, "Yuk lanjut." Masih dalam keadaan ngos-ngosan, saya pun langsung mengikuti kemauan Aming dan juga Pola. Ini kedua kalinya saya menemukan hal janggal dalam pendaki pada teman saya. Kami berempat pun langsung menerabas trek menuju pos 4. Namun baru 5 menit kami berjalan, Bamba meminta break karena kelelahan. "Jangan lama-lama ya, di bawah bau minuman setan," ucap Polan saat itu. "Ada apa sih emang? Rombongan Bang Jamal pada minum miras." Saya pun tak percaya begitu saja, tapi Aming mengiyakan perkataan Pola. Dan selama 5 menit kami beristirahat, suara Bang Jamal pun terdengar tertawa dari arah bawah sana. Kami pun melanjutkan perjalanan kembali. Perjalanan dari pos 3 Kandang Bagong menuju pos 4 Cantel masih mencekak. Jaraknya hanya sekitar 45 menit. Tapi berasa lama banget pendakian pagi itu. Kami pun bertemu dengan 3 tenda pendaki di pos 4 ini. Dan kami tidak mendengar lagi suara Bang Jamal. Di sini kami juga berjumpa dengan beberapa pendaki. Ada yang hendak turun, ada juga yang akan naik, dan ada yang masih ngekek. Saya pun duduk sejenak
sembari bersapa dengan para pendaki yang masih stay di pos 4 ini. Dan di sisa tenaga kami pagi itu, kami pun memutuskan lanjut menuju pos 5. Pukul setengah 10 pagi, kami pun melanjutkan pendakian setelah makan sarapan roti sobek dan juga teh manis panas yang kami seduh di pos 4. Kami berempat pun tak lagi mendengar suara Bang Jamal dan rombongannya. Dan sekitar 1 jam perjalanan dari pos 4 menuju ke pos 5, kami berempat menemukan kembali trek yang sulit. Namanya Tanjakan Rohe. Medannya begitu sulit. Di sini sangat memakan waktu karena tersendat medan yang begitu sulit. Sementara hujan kembali turun saat kami memasuki Tanjakan Rohe. Hujan lebat dengan angin yang lumayan kuat. Tubuh ini pun rasanya sudah tak kuat untuk melanjutkan perjalanan ini. Tapi ketiga teman saya selalu menyemangati dengan bagian celana yang sudah basah dan sepatu yang banyak injakan tanah basah. Kali ini disertai badai dan juga angin. Tertati-tati kami berempat berganti melewati Tanjakan Rohe sampai akhirnya kami melewatinya. Dan dengan membuat bivak untuk berteduh di tengah guyuran hujan, sayup-sayup terdengar teriakan tolong berkali-kali. Ya, kami berempat mendengarnya. Sampai akhirnya kami tersadar ada bayangan hitam dari arah Tanjakan Rohe muncul secara perlahan-lahan, dan ternyata itu Bang Jamal. Mereka berenam terseok-seok melangkah mendekati kami. Sebenarnya saya ragu ingin membantunya. Saya pikir ini delusi saya yang berlebihan karena kelelahan. Ternyata sosok tersebut benar rombongan Bang Jamal. Di tengah hujan badai angin, kami pun berkumpul dalam 2 bivak untuk menghindari hujan dan angin. Bang Jamal pun kala itu tertunduk lesu, sementara kelima temannya itu tiba-tiba menangis. Ya, ada sesuatu yang tidak wajar. Hampir 1 jam kami beristirahat di antara pos 5 ini. Bau minuman keras begitu menyengat dari rombongan Bang Jamal. Sementara hujan masih menderas, kelima teman Bang Jamal masih tertunduk lesu. Masih ada yang sesekali menangis. Kami berempat pun hanya saling berpandangan. Sampai tiba-tiba terdengar suara pohon tumbang yang mengarah ke sisi curam jalan. Kami semua pun terkejut, disertai kilatan halilintar dari arah atas sana. Kami hanya terdiam. Kami tidak bisa berbuat banyak, hanya diam dan juga diam. Dan karena kelelahan, saya pun tertidur air antara sadar dan tidak sadar sembari memeluk tas ransel dan juga duduk. Namun, sekelebatan bayangan hitam terbang melesat di depan saya, seperti ada sebuah kain besar dan juga berbunyi terkena hempasan angin. Saya pun tak menghiraukan bayangan tersebut. Namun lagi-lagi bayangan tersebut melintas lewat depan saya. Namun kali ini Aming menarik rambut saya hingga saya jatuh ke belakang. Saya pun terkejut ketika saya mendongakkan kepala ke arah atas. Sosok bayangan-bayangan itu pun berputar di sisi bivak Bang Jamal. Ketiga teman saya pun berebut untuk pindah tempat, tak mau melihat sosok bayangan tersebut. Yang saya pikir itu hanya delusi. Namun nyatanya kami berempat melihat jelas bayangan tersebut. Sementara hujan masih mengguyur dan angin badai masih menerpa, kami tidak tahu harus berbuat apa. Yang saya pikirkan saat itu adalah bagaimana terlepas dari gangguan makhluk-makhluk ini. Semua rombongan Bang Jamal pun terkulai pingsan dengan dikelilingi bayangan hitam tersebut. Kemudian bayangan tersebut satu persatu melesat ke atas dan menghilang di tengah sambaran kilat. Hampir masuk pukul 12:30 siang, kami semua masih terkepung di lokasi yang sangat tidak mengenakan. Berdasarkan penglihatan kami, Bang Jamal memang mendaki bersama kami saat itu. Ada 6 orang dan 14 orang lainnya ditinggal di pos 2 Paparete. Kami berempat pun terkulai lemas
Energi kami seperti tersedot habis, tidak bisa berbuat apa-apa. Dan tanpa sadar, kami pun tak sadarkan diri. Kemudian kami pun terbang karena ada rombongan pendaki yang melintasi kami dan membangunkan kami semuanya. Kami pun diberi air hangat dan kami sadar saat itu juga waktu sudah memasuki pukul 4 sore. Dan ternyata rombongan pendaki tersebut adalah rombongan mahasiswa dari Yogyakarta yang kami tinggali di pos 2. Semuanya lengkap kecuali Bang Jamal. Polan pun berbicara dengan salah satu rombongan tersebut dan menanyakan, "Bang Jamal mana?" Namun mereka hanya saling pandang dan kembali melihat kami. "Bang Jamal itu siapa? Teman kalian?" tanya balik pendaki perempuan. Dan di sini saya tersadar ada sesuatu yang tak beres. Kemudian mereka pun mengajak kami melanjutkan perjalanan menuju ke pos 5. Jarak yang kami tempuh hanya 30 menit dari lokasi kami tertidur akibat terkena badai. Dan sebelum saya beranjak melanjutkan perjalanan menuju pos 5, bivak milik Bang Jamal yang kami bantu dirikan sudah tak ada. Tak ada juga jejak pendaki di sekitaran ini. Kemudian kami berempat mempersilahkan mereka rombongan mahasiswa untuk jalan duluan di depan, sementara kami mengikutinya dari belakang. Dalam perjalanan menuju ke pos 5, saya di bagian belakang melihat dengan jelas semua pendaki mahasiswa Yogyakarta tersebut mengenakan seragam serba hitam seperti baju PDR. Mereka pun tak ada satupun yang berbicara. Langkah mereka begitu cepat, padahal lokasi menuju pos 5 baru saja diguyur hujan lebat. Saya pun mengamati gerak-gerik rombongan mereka semua. Sampai akhir pos 5 pun tiba. Kami beristirahat sejenak dan rombongan mereka bablas menuju pos 6 Sangyang Bengkona. Mereka seperti punya tenaga ekstra. Tak ada dari satupun mereka yang berbicara. Kami pun mencoba untuk menyusul, namun tetap tertinggal sampai 4 meter. Mungkin mereka adalah mapala yang sudah terdidik ritme pendakiannya, baik fisik maupun mental. Dan tidak ada satupun dari mereka yang menoleh ke belakang. Sampai akhirnya kami benar-benar tertinggal jauh dari rombongan mereka. Dan hampir 1,5 jam perjalanan menuju pos 6, kami tidak menemukan shelter. Sementara hari sudah gelap dan waktu menunjukkan pukul 6 sore. Gerimis pun kembali turun, dan saat kami bersandar untuk beristirahat, terdengar suara azan di sela-sela gerimis yang turun saat Bamba menyalakan lampu badak. Dan tidak lama kemudian terdengar suara orang-orang yang bersahutan. Aming dan Polan pun menyahut panggilan tersebut. Dan selang 5 menit kemudian, benar ada pendaki di bawah kami, membawa senter dan juga lampu badak. Mereka pun menghampiri kami, kemudian mengajak bergabung untuk melakukan pendakian ini. Selama 15 menit kami mendaki. Akhirnya kami bertemu juga dengan shelter di pos 6. Kami pun segera mencari tempat sementara untuk mendirikan tenda. Walaupun saat itu kami tidak mendapati tanah yang benar-benar datar. Dan setelah tenda terpasang, Bamba dan juga Polan memasak air dan juga nasi, sementara Aming dan saya menyiapkan bahan untuk makan malam. Akhirnya malam itu kami berempat pun tertidur pulas, sampai kembali terbangun pukul 3:30 dini hari untuk melakukan summit ke puncak Cikura. Dan setelah mempersiapkan air dan cemilan untuk di puncak sana, pukul 4 dini hari kami bersama beberapa pendaki lainnya melakukan summit. Treknya masih sedikit basah karena hujan kemari. Saat batas puncak Cikuray mulai terlihat, langit mulai kemerahan. Pukul 5 pagi kami pun tiba di puncak Cikura, menunggu sunrise muncul hingga datangnya fajar terang benderang.
sampai kami puas menikmati pemandangan sunrise pagi itu. Dan kira-kira pukul setengah 7 pagi, kami pun turun kembali menuju pos 6. Dan hanya 30 menit kurang kami tiba. Kembali lagi, si Polan bertanya ke kami bertiga, "Kalian bener gak lihat sama sekali rombongan dari Jogja?" Dengan secara bersama, kami bertiga hanya menggelengkan kepala. Pukul 8 pagi, kami pun berkemas untuk turun kembali menuju base camp. Pos demi pos pun kami lewati satu persatu. Hingga sampai di pos 1, kami pun tiba pukul setengah 2 siang. Di sini kami beristirahat kembali untuk melepas lelah. Tapi mata kami terbelalak karena rombongan Bang Jamal sudah ada di bawah. Saya pun memastikan apakah benar Bang Jamal atau bukan. Kemudian saya mendekati Bang Jamal dan bertanya, "Turun jam berapa Bang dari tanjakan Roheng?" Kemudian Bang Jamal beserta Mbak Indah, pendaki mahasiswa Jogja itu, mengatakan, "Kita nggak ada yang lanjut jalan Mas. Kita semua stuck di pos 2 sambil nunggu jemputan ranger karena 2 teman kita sakit." Mbak Indah pun mengiyakan perkataan Bang Jamal. Kami berempat pun terkejut, tak percaya begitu saja. Saya pun mengajak Mbak Indah dan menceritakan apa yang saya alami kemarin, mendaki bersama kelima temannya Bang Jamal yang sedang mabuk. Juga bertemu Mbak Indah dan ke-18 temannya di antara pos 4 dan juga pos 5. Namun lagi-lagi Mbak Indah meyakinkan kami, ketika sampai di pos 2, semua temannya tak ada lagi yang melanjutkan perjalanannya, apalagi sampai ke pos 6 dan seterusnya. Lantas, kemarin malam yang mendaki bersama kami itu siapa? Dan siapa yang meneror mereka? Dan siapa sosok bayangan hitam yang meneror rombongan Bang Jamal saat kami membuat bivak terkena hujan dan juga badai?